Sahabat Rema yang terkasih, berkah dalam. Hari ini adalah hari Selasa, 27 Mei 2025. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dari bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai dengan 34. Tema yang ingin saya angkat adalah di dalam Yesus, hidup yang berat akan berubah menjadi berkat. Sahabat Rema yang terkasih, di dalam bacaan pertama diceritakan bagaimana Paulus dan Silas itu berada di kota Filipi, dan di sana mereka mengalami penganiayaan sangat berat. Mereka didera dan kemudian dimasukkan dalam penjara. Mereka tangan dan kakinya dibelenggu supaya mereka tidak bisa lari dari penjara itu. Yang menarik adalah dalam situasi penderitaan yang berat seperti itu, Paulus dan Silas itu terus berdoa, terus memuji Tuhan. Jadi dia tidak komplain, dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak menyerah, dia tidak jatuh dalam sikap-sikap yang negatif. Sebaliknya, ia makin mempercayakan diri kepada Tuhan. Dalam doa dan puji-pujian itu, peristiwa ajaib terjadi. Tahanan itu kemudian mengalami goncangan atau gempa, sehingga belenggu-belenggu yang mengikat Paulus dan Silas itu terlepas. Sang penjaga itu begitu ketakutan karena sang penjaga berpikir bahwa tahanan-tahanan itu lari. Maka sang penjaga berpikir untuk bunuh diri, merasa gagal dalam menjalankan tugas. Pada saat seperti itu kemudian Paulus dan Silas muncul dan menyampaikan pesan kepada penjaga supaya tidak mencelakai diri. Sang penjaga rupa-rupanya tersentuh dengan sikap Paulus dan Silas ini, dan kemudian sang penjaga itu minta untuk dibaptis. Bukan hanya penjaga itu, tapi juga seluruh anggota keluarganya kemudian menerima pewartaan Paulus dan Silas, dan mereka semua dibaptis, dan akhirnya mereka semua hidup dalam berkat Tuhan. Mereka hidup dalam damai dan sejahtera. Sahabat Rema yang terkasih, dari sini ada pesan penting yang hendak kita renungkan bersama-sama. Kita sering dalam hidup ini mengalami hidup yang berat. Ada begitu banyak penderitaan yang mendera kita, baik dalam masalah relasi antar keluarga, antar anggota keluarga, dalam masalah pekerjaan, dalam relasi dengan sahabat, dengan teman, atau dalam banyak hal kita mengalami penderitaan sehingga hidup terasa berat. Kita diajak untuk belajar dari Paulus dan Silas. Dalam situasi yang berat itu, kita diajak tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap bertekun dalam doa dan puji-pujian. Lewat kesaksian Paulus dan Silas, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Sama seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana Tuhan Yesus memberikan pesan kepada para murid sebelum ia meninggalkan mereka, bahwa Roh Penghibur akan diutus di tengah-tengah mereka, supaya mereka mengalami damai dan sejahtera, supaya mereka tidak terus-menerus dalam duka cita. Dengan demikian, sahabat Rema yang terkasih, Anda dan saya diingatkan bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Rohnya tinggal dalam hati kita. Rohnya akan menguatkan dan menyalakan dalam diri kita semua semangat untuk bertekun dalam kasih Tuhan, bahkan dalam penderitaan-penderitaan berat yang kita alami. Sangat mungkin bahwa dalam penderitaan kita alami, ketika kita melibatkan Kristus di dalamnya, ketika kita tetap berpegang padanya, ketika kita membiarkan rohnya menyala dalam diri kita, hidup yang berat itu
kemudian akan menjadi berkat yang melimpah bagi kita dan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Sangat mungkin terjadi mujizat-mujizat terjadi karena kesatuan kita dengan Kristus, karena doa dan puji-pujian selalu kita panjatkan, bahkan dalam situasi-situasi yang sulit dan berat sekalipun. Sahabat terima terkasih, semoga berkat Tuhan selalu melimpah atas hidup kita, memberikan peneguhan dan kekuatan kepada kita senantiasa, khususnya dalam situasi-situasi berat yang kita alami. Dan semoga kita tidak pernah meninggalkan Kristus dalam hidup kita. Tuhan sertamu. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua dan keluarga kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.